Apakah dengan zikir kita jadi cinta Allah? Allah jadi cinta kita? Apakah dengan salawat kita dapat cinta Rasulullah? Lalu dengan izin Allah dan nikmat Allah, saya menjawab, cinta Allah dulu baru berzikir, cinta Rasulullah dulu baru bersalawat. Dari mana dalilnya? Dalilnya dari Quran, surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam dulu. Al-Imam Al-Bukhari menerjemahkan kata fa'lam, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu baru katakan dan amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin bihayatihi ahyana wa bini'matihi an'amana wa birahmatihi ja'alana mimman aqama as-salah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وبارك عليه وعلى آله والمهدي خليفته وسلم. أما بعد، اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير فيه وخير بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه وشر بعده. Jamaah subuh yang diberkahi Allah, kota Singkawang ya. Ini kota insya Allah diberkahi Allah. Amin. Allah. Karena jamaahnya masih banyak yang sholat subuh. Walaupun beda suku, beda agama banyak di sini, tapi pembeda kita dengan selain kita cuma satu. Beda kita bukan kopiah, bukan serban, bukan baju. Perbedaannya kita bangun lebih awal dari dia. Kita bangun lebih awal daripada dia. Dan inilah satu-satunya agama di alam semesta yang mengajarkan bangun bahkan sebelum orang seharusnya bangun. Bahkan surat kedua yang diturunkan, wahai orang berselimut, ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila. Bangunlah malam hari meskipun sedikit. Kalau oleh kata dokter kurang tidur kurang sehat badan, tapi kalau ahli rohani, jika mengurangi tidur dengan cara yang tepat, latihan yang tepat, lalu mengisinya dengan nama-nama Allah, ma'rifatullah, maka justru rohaninya tambah kuat, badannya memiliki kekuatan berlipat-lipat. Kalau sudah terlatih dengan cara yang baik, ya. Kalau enggak, nanti malam tadi tahajud, siang nanti ngomong, saya capek. Kenapa? Malam tadi tahajud jam 2. Nggak pakai caranya. Ada tekniknya. Segala sesuatu ada ilmunya. Jangan beramal dengan nafsu. Beramal itu justru untuk mengendalikan nafsu. Bapak Ibu yang bukan Allah, semoga majlis subuh ini betul-betul diberkahi oleh Allah. Amin. Mau bahas tentang apa? Akidah, fikih, tasawuf. Torikoh, mau torikoh yang mana? Torikoh akhir zaman ya. Satu kali saya datang ke satu tempat, dalam tanya jawab ada yang bertanya. Apa pertanyaannya? Apakah kita dapat cinta Allah dengan berzikir, dapat cinta Rasulullah dengan bersalawat? Saya lihat yang bertanya masih kecil, tapi pertanyaannya seperti orang yang sudah dewasa. Mungkin dia dapat keberkahan sang wali yang ada dulu mengajar di pesantren itu.
Dan juga mungkin ini pertanyaan seperti Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad untuk mengajari siapa yang hadir, atau mungkin yang lain. Wallahu a'lam bis-shawab. Yang pasti pertanyaannya, apakah dengan zikir kita jadi cinta Allah, Allah jadi cinta kita? Apakah dengan salawat kita dapat cinta Rasulullah? Lalu dengan izin Allah dan nikmat Allah, saya menjawab, cinta Allah dulu baru berzikir, cinta Rasulullah dulu baru berselawat. Dari mana dalilnya? Dalilnya dari Quran, surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam dulu. Al-Imam Al-Bukhari menerjemahkan kata fa'lam, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu baru katakan dan amalkan. Jangan dibalik. Beramal dulu baru berilmu, itu tidak tepat. Maka fa'lam, pelajari dulu siapa yang engkau sebut, baru sebut namanya. Maka ringanlah menyebut namanya, mau 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000, 70.000, ringan. Tapi kalau belum kenal namanya, 33 pun terasa berat. Kalau sudah cinta, jangankan duit 50.000, kalau kita punya 5M pun kita kasih. Tapi kalau belum kenal nih, traktir 5.000 pun kita berani. Benar? Itu baru makhluk, apalagi khaliq. Kalau belum kenal, ada orang telepon kita, bang, jemput aku bang, malam hari, kita nggak kenal. Apa kita jawab? Siapa kau? Tapi kalau sudah kenal suaranya, ada Pak Adinda, maka kita jemput dia kalau kita sudah kenal. Karena kenal pasti cinta. Udah cinta baru berkata-kata dan beramal. Itulah makna daripada surat Muhammad ayat 19. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setiap kali menyebut nama Allah, badannya langsung bergetar. Dia tidak sanggup mengeraskan suaranya. Maka dikenallah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, zikirnya lembut. Dalam bahasa Arab, az-zikr al-khafi atau sirri, zikir yang yang lembut. Karena dia kenal siapa yang dia sebut. Tapi Abu Bakar ditanya, apa yang disebut ma'rifat, mengenal Allah? Jawaban beliau, ketika engkau mengaku, semakin mengenalnya, semakin engkau mengaku bahwa pengetahuanmu tidak ada apa-apanya. Ini baru faham tauhid pembagian sekian, baru faham sifat 20, sudah merasa alim. Belum, itu belum. Bahkan satu huruf pun itu ada nama, ada makna di dalamnya. Kita baca al-lafaz Allah, alif di situ sudah ada maknanya. Jika tidak ada maknanya, kenapa Allah mengatakan alif lam mim? Karena satu alif ada makna. Itulah perbedaan kitab suci ini dengan kitab suci yang lain. Kitab suci Al-Quran, jika diterjemahkan, terjemahannya bukan Quran, namanya terjemahan. Al-Qurannya bukan itu, karena terjemahan dari makhluk, sedangkan Quran bukan dari makhluk. Maka tidak sah sholat pakai terjemahan. Allahu Akbar dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Nggak sah, sholatnya langsung batin. Ya, itu sholatnya langsung batin. Al-Quran turun dari sananya sudah bahasa Arab, maka dapat dipastikan gak usah pakai hadis palsu. Bahasa langit, bahasa Lauh Mahfuz, bahasa surga, bahasa para malaikat, itu bahasa Arab yang murni. Cukup ini. Bahkan Allah pun berkalam-kalam dengan hambanya dengan bahasa Arab. Dalilnya apa? Allah turunkan di arasnya surat Al-Fatihah. Jadi salah satu oleh Nabi ketika beliau diangkat Mi'raj,
Allah langsung turunkan surah Al-Fatihah. Dialog Nabi dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, itu pembuka. Sayyidina Nabi SAW membuka lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab, Hamidani abdi, hambaku telah memuji-mujiku. Setelah Alhamdulillah apa? Ya, bangun bertidur nih. Ar-Rahmanir Rahim. Apa kata Allah? Asna alayya abdi, hambaku sangat banyak memujiku. Maliki yaumiddin, sama Allah juga jawab begitu. Wali abdi ma sa'al, Allah tambahkan, apa yang dia minta aku pasti kasih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai akhir Allah mengatakan aku kasih, aku beri. Maka tiadalah orang mendirikan makna Al-Fatihah lalu membacanya dengan lisannya melainkan Allah Ta'ala kabulkan semua hajatnya kalau baca Fatihahnya benar, ya. Kalau baca Fatihahnya, saya sudah baca Fatihah kok nggak sampai-sampai, berarti Fatihahnya belum dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi naik ke arsy Allah, Allah turunkan di situ, maka ada ayat yang belum tertulis sebagai ilmu Al-Quran. Dalam ilmu Al-Quran disebut dengan ma'rifatu makan nuzulil ayat, mengetahui tempat turunnya ayat. Belum ada yang menyebut arsy, samawi, ardi, yang baru ada laili nahari, turun siang hari, turun malam hari. Makki madani, turun di Mekah, turun di Madinah. Tapi kita tambahkan ilmu Quran di akhir zaman, ya, bahwa Al-Fatihah adalah ayat arsy, ayat yang turun di arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dibawa. Oleh karena itu salat hanya sah dengan Al-Fatihah. Jangan debat lagi kalau ada imam baca atau tidak, jangan debat lagi. Nabi cukup mengatakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Hadis Bukhari dan Muslim. Tidak sah salat kamu sampai engkau membaca Al-Fatihah. Mau imam makmum sama, namun adabnya imam dahulu baca baru kita baca. Kenapa? Karena munajat dialog ini tidak bisa diwakilkan kepada imam. Meskipun ahli fikih bilang bahwa kalau imam baca cukup bagi makmum, betul, itu jaminan. Tapi jika dia seorang hamba, dia harus berdialog dengan Rabbnya. Maka saya termasuk orang yang sangat kagum dengan mazhab Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Beliau berdasarkan hadis ini mengatakan, mau imam mau makmum wajib baca Al-Fatihah, karena dialog munajat hamba tidak dapat diwakilkan kepada seorang sahaja. Jadi gak usah debat, Pak. Debat itu belakangan, hadisnya tidak ada perdebatan. Yang tidak boleh baca keras-keras di belakang atau baca aja lebih dahulu dari imam, itu yang tidak boleh. Jadi dialog di arsana bukan dengan tasyahud yang kita baca at-tahiyatu lillah. Itu hadisnya kurang sahih, bahkan tidak sahih. Yang sahih adalah dialog arsyah, ayat arsyah, surat Al-Fatihah. Oleh karena itu membaca ayat-ayat yang ada di Al-Fatihah, 7 ayatnya wajib secara mutlak, membuat salat menjadi sah atau salat menjadi tidak sah. Guru-guru kami yang ahli ma'rifat mengkalamkan kepada kami, apakah salawat Allah kepada hambanya? Maka beliau mengatakan, salawatullah ala abdihi suratul Fatihah. Salawat Allah kepada hambanya adalah turunnya surat Al-Fatihah. Salawat artinya turunnya rahmat. Dialog yang ada dalam Al-Fatihah membuat rahmat turun kepada pembacanya. Oleh karena itu, kalimat di hadisnya la salata tidak dianggap salat. Liman la yaqra, liman lam yaqra, bagi yang tidak qara'a. Apa arti qara'a? Jama'a bainaz zahir wal batin. Qara'a bahasa Arab artinya menggabungkan zahir dan batinnya, baru disebut qira'ah. Inna alaina jam'ahu
wa Qur'ana. Quran di situ artinya kumpulkan. Berarti orang yang disebut membaca Al-Quran, orang yang mengumpulkan batinnya dan zahirnya dalam satu lafaz. Gimana? Tadi sudah baca Qara'a Al-Fatihah belum? Belum ya? Lain yang dibaca, lain yang dikumpulkan ingatan dengan kolbu. Dari kolbulah kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Allah itu bahasa kolbu. Ar-Rahman, yang mengasihi, yang maha kasih, yang maha sayang. Kasih sayang bukan ada di badan, bukan ada di muka. Tidak ada namanya muka terkasih, yang ada kolbu yang mengasihi. Kalau wajah cantik, tapi kalau kolbu di dalamnya ada kasih sayang. Maka bismillahirrahmanirrahim turunnya ke dalam kolbu. Jadi kalau baca Al-Fatihah, baca dengan insya Allah salatnya khusyuk ya? Tidak tahu artinya tidak apa-apa, tapi pahami tujuan membacanya. Lalu kembali ke pertanyaan yang tadi. Saya menjawab dengan apa tadi? Sebelum engkau zikir, cintalah kepada Allah. Sebelum engkau salawat, cintalah kepada Rasul. Nah, tadi itu zikir, sekarang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika benar kita rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti disebut namanya mata berlinang. Jika disebut namanya dada kita bergetar. Jika benar cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kekasih pasti rindu kepada kekasihnya. Tapi menjeritlah kepada Allah, ya Allah, betapa kerasnya hatiku disebut nama kekasihku, kekasih engkau, kekasih alam semesta, Habibullah, Habibur Rahman, tapi hati kami tidak juga bergetar. Maka istighfar kita bukan istighfar dari dosa fisik semata. Kita pun istighfar, ya Allah, ternyata hatiku, jiwaku, ruhku tidak kenal kepada Bapak ruhku, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mesti kita kenali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, ana Muhammad, aku nama jasadku Muhammad. Ana Ahmad, aku ruhku bernama Ahmad. Ana Aqib, aku tugas kerasulanku, kenabianku Aqib, menutup semua rasul dan nabi. Ana Mahi, aku pembawa syariat risalah, menghapus semua risalah terdahulu. Beliau menyebutkan hanya beberapa sifatnya, beberapa namanya. Maka sebanyak apa kita kenal namanya, sebanyak itulah kita kenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari semua nama itu, yang paling inti adalah Muhammad Habibullah, Ahmad Ruhullah. Nabi Muhammad itu Habibullah, ruhnya adalah hembusan dari Allah. Dari hembusan itulah ruh kita ada. Itulah makna ayat, setelah aku ciptakan tubuh, nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalam tubuh itu rohku, Ruhullah Ahmad. Maka sumber ruh yang ada dalam diri ini bersumber dari ruh Ahmad. Maka kita ini adalah pecahan daripada ruh Ahmad. Kalau ruh ini bersumber dari Ahmad, tubuh ini bersumber dari ibu, maka kita sebut ibu kita ibu, karena badan ini keluar dari badannya. Ruh kita keluar dari ruh Ahmad. Maka ulama kita ahli ma'rifat memberi istilah Ahmad Ummul Arwah, Ahmad Ummul Ruh. Ahmad adalah ibunya sekalian ruh. Jadi kalau berselawat katakan, Assalamualaikum ya Sayyidina Ahmad, ya Umma Ruhina, ya Umma Arwahina. Salam atas engkau wahai Sayyidina Ahmad, dari engkaulah ruh kami bersumber, engkaulah induk daripada ruh kami.
Assalamualaikum ya Rasulullah, ya abal arwah. Salam atas engkau wahai ayahanda ruhaniku. Terimalah aku menjadi anakmu. Kita ini anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah rahasianya. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dilempar oleh orang Taif tidak balas dengan doa kualat. Beda dengan Nabi Nuh, beda dengan nabi-nabi terdahulu. Mereka Allah mengatakan, ya Allah hancurkan saja umatku. Tapi lain dengan Rasulullah, beliau memandang semuanya anak-anakku, semuanya anak ruh. Mungkinkah ayah rohani, ibu rohani mendoakan kehancuran bagi anak-anaknya? Tidak mungkin. Itu mungkin ayah ibu lagi lupa diri. Rasulullah tidak pernah lupa. Jadi bapak ini saya lihat ada beberapa yang suka marah ke anaknya nih. Terlihat dari raut keningnya ya. Semarah-marah kita jangan bilang matilah kau, jangan. Cilakalah kau, jangan. Setan kau, jangan. Kalau lagi marah Pak, kutuknya begini, jadi wali Allah kau. Amin ya Rabbal. Jadi ulama lah kau, jadi orang alim lah kau. Kalau kita mengutuk anak dengan begitu, jangan dibodoh-bodohi. Karena lewat malaikat doa amin. Nabi SAW menegur seorang yang sedang sakit. Apa kata dia? Malangnya nasibku, beberapa hari ini sakit, cilakalah badanku. Nabi kata, mah, diam, jangan katakan yang buruk-buruk. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jangan berbicara yang buruk-buruk, karena malaikat mengaminkan yang kalian katakan. Ya, sepakat ya. Jangan ngutuk anak dengan yang buruk. Kalau ngutuk dengan yang baik Pak. Baik, sudah paham kenapa Nabi berbeda dengan Nabi Nuh. Walaupun umurnya 950 tahun, Nabi Muhammad cuma 63 tahun secara fisik, tapi rohani Nabi lebih tua dari Nabi Nuh. Rohani Nabi Muhammad itu induknya ruh Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh tidak sanggup melewati kemuliaan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau bersolawat Pak, saya ijazahkan satu salawat dibaca dalam hati. Assalamualaikum ya abati ya Rasulullah. Atau pakai tambah, assalatu wassalamu alaika ya abati ya Rasulullah. Salawat dan salam atas engkau wahai ayahanda rohaniku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba sama-sama. Assalatu wassalamu alaika ya abati ya Rasulullah. Salam atas engkau, salam rindu atas engkau wahai ayah rohani kami. Terimalah kami menjadi anak-anak rohani. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Iya. Suruh. Saya nggak sanggup lagi meneruskan Pak. Diteruskan nanti hujat di dalam masjid ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Silakan bagi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya malam bersama sekarang kawan di media tadi di sini kita tidak tampil. Yang kedua pertanyaan katanya apakah dia pernah mimpi masuk Anda mimpi dia mimpi tapi yang salah Tadi itu sudah talqin, itu talqin salawat ya. Antum itu langsung ijazahnya langsung dari Rasulullah secara rohani. Karena saya belajar hadis
Dalam ilmu hadis tidak terima riwayat kecuali ketemu fisik, tapi ini ketemu rohani. Terjawab pertanyaan kedua. Jadi suatu saat ada orang aliran sesat datang kepada saya. Dia mengaku imamnya adalah Imam Mahdi. Hari Jumat, saya kemudian sebelum sholat, saya selawat mengadu kepada Rasulullah. Kenapa saya gelisah? Gelisahnya bukan main. Saya nggak pernah segelisah itu. Dulu punya masalah apa saja tidak ada gelisah. Ini gelisahnya bukan main. Sebelum Jumatan, saya kemudian menyapa Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Begitu terus saya baca. Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, syafaatkan aku, syafaatkan qalbuku, syafaatkan pikiranku, badanku. Kenapa ini gelisah? Tiba-tiba Allah masukkan saya ke alam yang bukan alam ini. Disebut tidur bukan tidur, disebut jaga bukan jaga. Ya, jadi ini bukan bagian ahli hadis, ini bagian ahli rohani. Di saat itu seakan-akan beliau berkalam, bacalah assalamu alayka atau assalatu wassalamu alayka ya abati ya Rasulullah. Pas mau azan saya sadar lagi, terbangun lagi. Maka benarlah kata Nabi, man ra'ani fil manam fasayarani yaqlah. Saya akan bermimpi ketemu aku, akan bertemu aku dalam keadaan jaga. Disebut jaga mimpi, disebut mimpi kok terasa jaga. Ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ingat, saya bukan orang suci. Kan tadi tanya ya, saya sebenarnya malu menceritakan ini. Ya? Nanti ada orang hasad bilang, Ustaz, gak boleh cerita mimpi. Mana dalilnya? Mana dalil gak boleh cerita mimpi? Gak ada dalilnya. Tapi jangan terlalu berlebihan dengan mimpi. Biasa aja, ya. Orang mimpi belum tentu dia wali. Sebagaimana yang tidak mimpi belum tentu tidak wali. Ya, paham? Jadi mimpi itu terjemahan dari alam sadar. Kita ini punya kesadaran alam bawah sadar. Dia sadar tapi di alam bawah sadar. Ini ternyata maksud kalam Nabi. Bainama ana naimun wal yaqazah. Antara aku tidur dan bangun, itu disebut alam bawah sadar. Nabi sudah sebut istilahnya 14-15 abad yang lalu. Ahli psikologi baru menemukan istilahnya sekarang. Mereka sebut trans, tapi mereka pun bingung trans itu apa. Karena trans yang mereka tahu cuma trans Jakarta, Pontianak, Singkawang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Nasar. Ya, bertanya pada beliau. Saya ingin bertanya beliau tentang tafsir Al-Fatihah. Yang mana itu seperti ini kerjaan dalam hati saya beliau. Bagaimana tafsir Bismillahirrahmanirrahim? Apakah itu dengan nama Allah atau dengan atas nama Allah? Kalau dengan nama Allah, kalau bagaimana bahasa Indonesia memang tidak ada dua. Tapi dengan nama Allah, mungkin untuk pendapat saya pribadi ya, saya merasa itu mungkin betul, tapi tidak mungkin ya. Saya hanya bertanya, apakah itu karena kami dalam ngurus atau inilah kami dalam ngurus? Ya biar pertanyaan saya mungkin banyak yang saya sampaikan. Dari berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Apa makna daripada Bismillahirrahmanirrahim? Apakah bi dengan nama atau atas nama? Ini teori dulu ya, pakai ilmu nahu sorof, jangan saraf ya. Nahu, ilmu nahu. Dalam ilmu gramatikal bahasa Arab ada yang disebut huruf jar atau huruf khafat. Huruf yang membuat kata setelahnya berbaris di bawah. Ismun masuk ba bismi.
Masuk ba? Bis. Huruf jar itu saling mewakili makna satu sama lain. Ini contoh. Sebelum masuk basmalah ada ba tapi bukan di bismillah, di ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah. Aku berlindung. Bi. Apa arti bi di situ? Kita terjemahin biasanya apa? Aku berlindung kepada Allah atau dengan Allah? Kepada. Maka bi bermakna ila atau ala. Maka huruf jar saling mewakili makna satu sama lain. Contoh, apa tuh lafaz kalau lagi kita baca sholawat? Bibakkata. Ada satu lafaznya? Ente ngantuk. Bibakkah, bi diartikan fi. Bi dengan tapi diartikan fi. Wulidtu bi Makkah, aku dilahirkan bukan dengan Mekah tapi di Mekah. Sudah berapa arti ba? Sudah dua. Ya. Maka bismillah ini bismillah apa? Ulama kita mengartikan ini ba'il isti'anah. Ba minta tolong. Ada yang mengartikan ini ba istizan, minta izin. Ada macam-macam ba. Ada yang mengartikan fi, dalam nama Allah, dengan nama Allah. Lebih tinggi mana orang yang bawa nama atau di dalam nama? Nama tidak pernah terpisah dari yang punya nama. Ini Ar-Razi, ya ini badannya. Maka saya yang di dalam nama Ar-Razi itu. Namun kita ini bukan Allah. Maka tidak boleh mengatakan dengan atau di dalam nama Allah, aku di dalam Allah, Allah di dalam aku. Itu ajaran sesat. Berarti dia mengatakan dirinya bersatu dengan Allah. Itu pun tidak boleh. Akidah Ahlus Sunnah melarang itu. Itu akidah orang-orang sesat. Kita bertasawuf kaidahnya harus akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh keluar satu jengkal pun tidak boleh keluar, satu jari pun tidak boleh keluar. Keluar zindik. Keluar zindik. Maka rasakan saja apa makna yang tumbuh dari kata ba. Bismillah, dengan nama, atas nama, kepada nama. Atau boleh dalam rahasia nama, boleh. Saya kalau bawa surat dari Pak Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, atau Gubernur, atau Presiden, atau pimpinan, saya datang ke instansi, bawa stempel, diterima atau tidak? Pasti diterima. Kenapa? Ada stempelnya dengan atau atas nama pemimpin. Dulu guru-guru kita juga begitu. Jika ada santri datang kepada syekh, kalau bawa nama temannya pakai surat, saya bawa surat dari guru saya, dibuka. Walaupun ada antri 1000, pasti dia yang didahulukan. Ya, kalau bawa nama itu baru, karena di ruas-ruas ini ada nama, didaftarkan dulu baru bisa masuk. Kalau kita mau naik ke hadirat Allah, maka harus lewat nama ini. Bismillah. Di manakah nama Allah? Allah pancarkan. Allah pancarkan pada qalbu baginda Rasul. Dan ini tidak ada pada zikir-zikir yang lain, hanya ada pada zikir sholawat. Itulah rahasianya yang kita sebut malam tadi di Sambas, ya. Ya. Di surat Taubah basmalahnya diakhirkan wabil mu'minina raufur rahim. Dan terhadap orang beriman, Rasulullah mempunyai dua nama yang merupakan nama Allah, Rauf Rahim. Rauf Rahman sama, mirip walaupun berbeda beberapa. Rahim, ternyata kata Rauf yang merupakan Asmaul Husna dibolehkan untuk nama Rasul. Rahim yang merupakan nama Allah tapi disebut sebagai nama Rasul. Rasul yang Rauf, Rasul yang Rahim. Maka Allah
menyayangi makhluk lewat Rasulullah. Maka siapa yang berselawat kepada Rasulullah, dia telah masuk ke dalam rahasia nama-nama Allah. Inilah rahasianya kenapa sholat jadi sah ketika kita Bismillah. Inilah rahasia juga kenapa mazhab Malik, di mazhab Malik lama tidak ada basmalah di Fatihah, tapi dia tetap membaca sholawat di akhir, maka sah salat. Ya, karena itu rahasia nama. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengan sebelum apa begitu satu pertanyaan. Silakan. Kita ngomong. Kalau tidak ada saya sarankan kepada Bapak. Ada, silakan. Jadi, apa Ustaz sebenarnya? Apakah jika kita berharap tanpa mengharapkan apapun dari orang lain sudah termasuk beramal ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik. Iya. Beramal tidak berharap apapun. Ini bagian dari bab al-ikhlas. Tidak berharap ke orang, tapi masih berharap kepada Allah. Maka ikhlas pun bertahap. Ada ikhlas awam, ikhlas ummal, ikhlasnya pekerja. Kalau pekerja bertambah lembur, bertambah tunjangan, semangat. Ya. Tapi saya beberapa hari ini selalu ditemani oleh orang-orang yang tidak digaji. Mereka pengen khidmah. Mereka tidak cari lemburan di dunia. Mereka ini lembur-lembur akhirat. Ingin dapat bonus di sisi Allah. Apa bonusnya? Ridha Allah. Kalau surga terlalu biasa diminta. Tapi kalau minta ridha Allah, yang punya surga pun kita dapat temui. Maka ikhlas pertama, ikhlas minta pahala. Beramal karena ingin dapat pahala. Kalau tidak ada pahala, dia tidak beramal. Kalau tidak ada ustaz mengatakan satu sedekah dilipat ganda jadi 10. Kalau ustaz tidak bilang begitu, dia tidak beramal. Jika tidak ada ustaz mengatakan sholat duha memudahkan rezeki, maka dia tidak sholat duha. Jika tidak ada kiai mengatakan sholawatlah engkau rezekimu datang sendiri, dia tidak sholawat. Dia sholawat bukan karena cinta Rasul, tapi karena cinta fulus. Maka yang menjadi murid saya haram sholawat karena fulus. Yang istifadah mengambil ilmu daripada kajian-kajian kami, tidak pantas lagi mengatakan itu, malu kepada Rasulullah SAW. Kalau selawat karena Rasulullah pantas diselawati. Jika zikir karena Allah pantas diingat, bukan karena pengen dapat pahala lagi. Belajar-belajar jadi ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat beramal bukan karena pahala. Kita punya kawan, ada kenalan, beda. Kalau kenalan mendekat karena pengen sesuatu, karena yang ini politisi, pejabat, dia mendekat supaya proposalnya diterima. Kalau lagi butuh, dia telepon, dia kunjungi, dia puji, dia traktir. Kalau lagi nggak perlu, dia tinggalkan. Beda dengan kawan, kawan sejati, teman sejati, tidak mau ngasih proposal pun masih ngasih duit, masih neraktir. Ya, kita yang mana? Kawan matre atau kawan sejati? Umat matre atau umat sejati? Umat hamba matre atau hamba sejati? Hamba sejati yang menghambakan dirinya kepada Allah karena memang dirinya hina, Allah maha mulia. Ya, jadi mulai detik ini, pagi ini, jangan lagi amalkan amal-amalan. Kalau mau beli rumah, sholawat sekian. Bukan begitu cara memahaminya. Boleh amal begini, tapi dengan niat yang diganti. Ya Allah, jika tidak punya rumah membuat aku lupa kepada Engkau, maka ya Allah, berikanlah aku rumah berkah sholawat kepada Rasulullah. Boleh. Ya, sehingga jika aku punya rumah, ya Allah, aku tambah banyak berselawat kepada Rasulullah. Itu Allah kabulkan langsung tuh kalau itu benar. Karena Allah pencemburu. Allah pencemburu.
Guru, Allah tidak mau terbersit di kalbu kekasihnya sesuatu yang mengganggunya. Ya Allah, jika ini menggangguku, wujudkanlah dia dan jangan jadikan dia penghalang antara aku dan engkau. Allah wujudkan dalam waktu yang dia mau dan tentukan, bukan di waktu yang kita mau dan tentukan. Fi waqtil ladzi yurid, la fi waqtil ladzi turid. Maka ikhlas tertinggi, ikhlas al-arifin, ikhlas orang-orang yang arif, yang kenal Allah, yang dia selawat karena dia mengenal Rasulullah dan ingin menjadi umat sejatinya Rasulullah. Kalau enggak jadi umat sejatinya fulus. Dan orang-orang yang berwirid karena pengen menarik rezeki, dia akan lelah setiap hari karena nunggu-nunggu, saya sudah zikir, kenapa tidak ada rezeki yang ketarik? Ya, yang paling lucu datang ke seorang ustadz plus dukun, uskun. Kata si ustadz, baca ini rezekimu lancar, tapi ustadznya rezekinya mandek. Datang ke ahli zikir, ngasih sholawat supaya engkau punya mobil, dia nggak punya mobil. Main-main namanya itu ya. Itu membuat kita syak. Jangan. Sekarang salawat hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi, zikir hanya untuk ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi silakan saudariku dinaikkan ikhlasnya. Tadi ikhlasnya sudah bagus, tidak berharap ke makhluk, sekarang berharap kepada Khalik. Apa yang diharapkan bukan hal-hal yang fisik, tapi hal-hal yang bersifat rohani. Rohani intinya rahmatullah, kasih sayang Allah. Kalau sudah kasih, berapapun kita beri. Ya, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanya dia, karena saya salah satu orang dari Yogyakarta. Yang saya akan tanyakan, mohon diterangkan hubungan antara dasar kolbu wa tansir. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasad ini perangkat, yang mengendalikan adalah raja. Rajanya kolbu. Si raja ini di dalam struktur dia memerintah, ada lagi rajanya, ada raja di atas raja, itulah fuad. Si fuad inilah yang menggerakkan, memutuskan, kamu begini, kamu begitu. Kolbu itu berubah-ubah, sumyal qalbu litaqallubih, disebut kolbu karena dia berubah-ubah. Tapi kalau sudah menjadi fuad, dia punya pendirian, dia punya pendirian, ya. Dia punya yang disebut dalam bahasa Arab mauquf atau mauqif, tempat dia berpendirian. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau berwukuf, berpendirian terhadap yang engkau tidak punya ilmunya. Maka ilmu itu ada di fuad, karena inna sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya sama, basar, fuad semuanya akan ditanya, diminta pertanggungjawaban, mas'ula, ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fuad ini yang membuat keputusan di dalam kolbu. Tapi si fuad bisa memutuskan karena ada otaknya. Otaknya fuad, otak dari otaknya kolbu disebut lub. Lub itu inti, berarti apa? Inti. Maka orang-orang yang mempunyai spirit ini disebut ulul albab. Dan ini lebih tinggi dari profesor, lebih tinggi dari filsuf. Dia berbicara jauh ke depan. Maka mereka bisa memprediksi kalam-kalamnya karena dia berbicara dengan lub, kata-katanya berlaku sampai beberapa abad ke depan. Seperti imam-imam mazhab yang 4, mereka berfatwa sesuatu yang baru cocok untuk zaman ini. Contoh, Imam Abu Hanifah mengatakan zakat fitrah boleh dengan yang senilai dengan beras atau gandum, makanan pokok. Coba saya tanya bapak ibu nih, dikasih beras, dikasih fulus, pilih mana? Jujur, dikasih beras apa fulus? Matre semua ya. Ibu-ibu dikasih beras, dikasih duit, pilih mana? Hah? Enggak, ibu-ibu jawabnya lain, yang ngasih beras aja lah. Suami maksudnya. Itu kalam dikalamkan abad kedua, tahun 130 beliau berfatwa begitu, tahun 150 dibid'ahkan orang. Tapi di tahun 2000
hampir semua kiai ulama membolehkan bayar zakat fitrah dengan duit, bahkan yang senilai dengan duit, pakai pencet-pencet. Apa tuh namanya? Dijikir digital. Bid'ah beneran tuh. Ya, itu yang ngomong Imam Abu Hanifah. Abad kedua dia berbicara, 12 abad setelahnya baru terang benderang dia berbicara dengan lumnya. Lain dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berbicara dengan ruhnya. Kata beliau, wajib baca Fatihah dalam salat, mau imam mau makmum, karena munajat kepada Allah tidak dapat diwakilkan. Jadi Allah kasih anugerah lub kepada Abu Hanifah, agunah ruh kepada Imam Syafi'i, ma'rifatul ruh. Semuanya dapat ilmu ini, tapi yang mereka sampaikan ini beda-beda ilmu. Sudah gitu ya, terjawab. Alhamdulillah. Ya. Begini Pak. Saya biasa ada indah nafsa amal bisu di situ menggambarkan bahwa nafsu itu sangat mendorong, rasanya amal sangat mendorong pada keburukan, tidak mau bukan kecuali orang yang lebih sayang pada Allah. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya kita bedakan antara nafsu dengan kita nafsu itu bagaimana ya? Terus kemudian itu menjadi makhluk orang yang disayang Allah. Masya Allah, ini pertanyaan puncak ya, terakhir ya. Pertanyaannya betul-betul husnul khotimah. Innan nafsa la ammaratun bisu. Panjang itu bisu, karena emang su itu panjang. Sesungguhnya nafs, jiwa, diri, punya diri, diri ini yang zahir. La, pakai la di situ sungguh, bukan la tidak. Disebut lam taukid, sungguh. Ammarah, bukan amarah. Ammarah berarti banyak memerintah, banyak mendorong, banyak mengajak kepada panjangan su, artinya keburukan. Dalam keburukan ada keburukan, setelah keburukan ada lagi efek dari keburukan. Maka tidak ada satu maksiat kecuali berimbas kepada maksiat berikutnya, terus berkali-kali. Dan ini pemutusnya cuma satu, illa, kecuali man rahimah rabbi, kecuali yang disayangi oleh Allah. Rahmat Allah turunnya ke dalam qalbu saat seseorang anak kecil wafat. Keluarga Rasulullah, cucunya wafat, Nabi menangis. Sahabat bertanya, jadi sahabat ini dulu kaku-kaku awalnya, Nabi lah yang melembutkan kalbu mereka. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, apa-apa ini, kenapa engkau nangis? Ini namanya niyahah. Apa itu niyahah? Meratap. Lalu Nabi mengatakan, lah bukan, ini rahmatun, itu rahmat kasih sayang. Wada Allah telah letakkan, tempatkan, masukkan, titipkan, pancarkan fi qulubi man syaa min ibadihi, di kolbu yang dia kehendaki. Kau tidak dapat, aku dapat, maksud Rasulullah. Rasulullah itu rahmatan lil, maka ujung rambut sampai ujung kakinya rahmat, karena dari kolbunya ada rahmatullah. Maka Rasulullah itu nama lainnya rahmatan lil, itu zahir, batinnya rahmatullah. Zahirnya rahmatan lil, batinnya rahmatullah. Jadi rahmat Allah itu nama Nabi. Allah berkalam ke surga, wahai surga, biki arhamu ibadi, dengan engkau aku menyayangi makhluk-makhlukku.
dan surga hanya dibuka dengan jari-jari Rasulullah, fingerprintnya Rasulullah. Nabi taruh tangannya, terbukalah 8 pintu surga, terbukalah semuanya. Jadi bapak ibu ini beramal mau 1000 kali lipat, 1 miliar kali lipat, tapi kalau tidak selawat tidak dibuka, nggak syahadat kepada Rasul nggak dibuka. Karena surga hakiki ada di kolbu Rasulullah. Baiti jan, bait di situ bukan rumah fisik, bait itu kolbu. Baiti jannati, kolbuku itulah surgaku. Maka kalau ingin mensurgakan rumah, bukan dengan mengarab-arabkan isi rumah. Welcome diganti, ahlan bikum, ahlan wa sahlan, marhaban. Itu bahasa Arab. Taruh bahasa Arab itu di kolbu, taruh maknanya di dalam kolbu, maka di kolbumu ada rahmatullah. Hanya orang-orang yang di kolbunya ada cinta kepada Allah dan Rasulullah, ada nur rahmat, maka pasti dia sayang hatta kepada musuh-musuhnya. Ya? Kita hadir pagi ini karena rahmatnya Rasulullah SAW. Maka kita boleh mengatakan laulaka ya sayyidi, ya abati ya Rasulullah, ma arafna Allah. Kalau bukan karena engkau wahai ayahanda ruh hati kami, wahai ayah ruh kami tidak akan kenal siapa yang kami sembah. Jazallahu anka ya Sayyidana ya Rasulullah. Semoga Allah membalasimu, mengangkat derajatmu, meletakkan engkau pada maqam mahmud. Maqam yang mana dengan maqam itu engkau memberi syafaat kami. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagaimana cara supaya rahmah? Kenali rahmahnya Rasulullah. Maka jika ada kelompok mengatakan ikut Nabi, ikut sunnah Nabi tapi tambah keras, mungkin dia belum mengenal sang Nabi, dia baru mengenal hadis Nabi. Allahumma salli ala. Perlu benci? Tidak perlu benci. Kita sayang mereka, ajak dia ngopi. Karena dalil, nomor surat, nomor ayat dapat dikalahkan dengan akhlak yang mulia. Maka saya minta maaf kepada kawan-kawan yang saya kritik. Saya tidak benci kepada antum. Salafikah namanya, Hizbut Tahrirkah namanya, apapun antum menyebut diri, saya tidak pernah benci antum. Saya cinta kepada antum semua. Maka karena cinta saya mengkritisi, menegur. Namun kadang-kadang dalam mengkritisi mungkin saya suul adab. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala. Halas? Pak Kiai bertanya, tidak salah tanya loh Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Kiai, saya berbagi kaitan dengan baca selawat. Ketika saya membaca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiqina wa sayyidina wa maulana Muhammad. Lalu ada yang mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan sunnah. Berlebihan mengucapkan sayyidina habibina. Dan betul adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bagaimana dengan selawat Jibril itu dia selawat pada andaikan membaca sayyidina kami itu dikatakan demikian. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berlapang dada kepada orang yang tidak kenal kepada kekasih. Dia nggak kenal kekasihnya, yang dia tahu namanya cuma Mehmet. Itu kata orang Turki itu, Muhammad itu Mehmet. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cuma tahu Muhammad. Dia tidak tahu kalau baginda Nabi punya nama Habibullah. Ya, punya nama As-Sayyid. Beliau sendiri yang berkalam ana sayyidu waladi Adam. Akulah sayyidnya anak manusia. Kamu anak manusia atau anak kera? Kalau engkau bersayyid kepada Rasulullah, katakan sayyidi, sayyidina, sayyidi, sayyidku, tuanku, sayyidina, tuan kami. Giliran Syekh Ibnu Taimiyah disebut Syekhul Islam, Al-Mujtahid Al-Mutlaq. Kenapa Nabi Muhammad tidak boleh dikasih gelar Syekhi wa Maulai? Kenapa tidak boleh? Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Bilal. Apa kata beliau? Marhaban bi maulana wa maula maulana.
Hadis sahih. Silakan cari sendiri. Mungkin mereka belum kenal riwayat ini. Ini orang-orang terdekat Rasulullah. Adakah iman kita yang lebih tinggi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ada yang lebih tinggi dari Sayyidina Bilal, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketemu Sayyidina Bilal yang hitam legam. Kalau berbicara cuma giginya yang terlihat. Maka dicandai oleh sahabat Abu Darda, ya aswad, oi kerling, oi hitam. Bilal tidak terima, saya hitam, tapi jangan panggil saya hitam. Ngadu kepada Rasulullah karena beliau ayahanda ruhani mereka. Rasulullah sidang Abu Darda, fika syai'un minal jahiliyah, di dalam dirimu masih ada jahiliyah. Padahal beliau seorang sahabat, apalagi kita. Maka orang-orang yang ngejek, suka ngejek-ngejek, ustadz kita diejek sama dia, disebut sesat, ahli bid'ah, zindik, ya. Saya nggak tersinggung, Pak. Saya cuma sedih melihat enteng aku ikut Rasul, tapi jauh dari akhlak Rasulullah SAW. Inna fikum syai'an bal asya' minal jahiliyah, di dalam diri kalian masih banyak jahiliyah. Ciri-ciri suka merendahkan orang, suka mengata-ngatai, melabeli orang dengan kata-kata sesat, kata-kata zindik. Apalagi ada yang tahu gelar saya di sana di alam YouTube? Subhat. Udah wajah antum dan aneh, lebih subhat wajah aneh mah. Subhat. Apalagi khurafat, dongeng, ya. Saya nggak tersinggung, Pak. Saya cuma malu. Orang kok ngaku ikut sunnah Nabi, manhaj Rasul, manhaj salaf, tapi kok akhlaknya jauh dari salaf saleh. Nggak ada salaf begitu. Salafnya salaf sahabat Nabi. Ketika ada seorang sahabat cuma mengolok-olok, belum menghina, ini menghina. Sahabat cuma mengolok-olok. Datanglah Sayyidina Umar mengatakan, anta maulana, engkau tuan kami, sayyid kami, wa maulana, dan tuan yang dimerdekakan oleh tuan kami. Dulu ternyata Bilal itu budak, dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dipanggil oleh Sayyidina Umar maulana. Maka maulana ini bisa kepada Allah, bisa kepada Rasul, bisa kepada guru. Ya, gimana? Ada semua. Datang Sa'ad bin Mu'adz, hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Al-Bukhari. Antum percaya Sahih Bukhari nggak? Kalau aneh percaya, tiap hari. Dulu kita 15 tahun bolak-balik. Sa'ad bin Mu'adz ketika datang, dia ini seorang guru hakim qadhi di kampungnya dan sangat adil. Kata beliau, kumu li sayyidikum, berdirilah kalian, sambutlah sayyid kalian. Nabi melihat anaknya, cucunya Al-Hasan Al-Husain alaihimassalam sedang bergelut, asik bermain. Lucunya Sayyidina Al-Hasan, indahnya Sayyidina Al-Husain. Kata Nabi, huma syabab, huma sayyida syababil jannah. Mereka berdua ini sayyid pemuda-pemuda surga. Nanti di surga nggak ada orang sumuran antum, ada sumuran aneh. Nggak ada sumuran Pak Kiai, adanya sumuran aneh Pak Kiai 33 sampai 35. Ya, mohon maaf yang sudah agak tua ya. Seumuran Nabi Isa diangkat 33 tahun lebih kurang. Seumuran itu umur puncak orang mulai menapaki jalan spiritual rohani. Baru nanti kematangannya sampai di umur 40 secara fisik. Tapi Nabi Isa sudah 40 di umur 30-nya. Maka jangan tertipu oleh angka-angka. Angka itu cuma hitungan badan. Angka sejati adalah kedekatan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Sayyidina Al-Hasan Husain disayyidkan Nabi, Sa'ad bin Mu'adz disayyidkan Nabi, Sayyidina Bilal seorang budak azan disayyidkan Nabi, Abu Bakar disayyidkan oleh sahabat-sahabat, maka Nabi Muhammad Sayyidus Sadah, Sayyidul Habaib, Sayyiduna, Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta. Kalau dia kurang kenal, kita maklumi. Maka saya katakan Pak Kiai,
Wa a'rid 'anil jahili. Jangan layani orang-orang tidak mengerti. Itu bahasa halusnya. Mau bahasa kasarnya? Ditafsir kekerasan. Wa a'rid 'anil jahili. Janganlah engkau melayani orang-orang yang jahil, bodoh, jahil murakkab. Saya ambil yang pertama ya, itu sisi kegelapan saya. Demikian Bapak Ibu yang berkat Allah, semoga Allah meridhoi yang hadir. Semoga Allah menjadikan kita betul-betul hamba sejati. Semoga ruhaniyah Rasulullah menerima kita sebagai anak-anak ruhaniyah. Ala haziniyah li kulli niyatin salihah. Salatu wassalamu alayka ya abati ya abana ya abal arwah ya sayyidana ya Rasulullah. Al-Fatihah. Iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ini yang dapat saya sampaikan. Enggak kuat saya doa, Pak. Ya, mohon maaf enggak kuat doa ini. Kalau doa bisa tumbang-tumbang nanti ya. Nanti Bapak yang susah nanti ngurus saya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Salam cinta dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bidzikrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidiz zakirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Jemaah subuh yang diberkahi Allah, kita masuk ke bab az-zikr. Bab az-zikr ini lumayan panjang karena ini menjadi ruknut tariq, rukunnya tariqah wusul ilallah, untuk merasakan hadir kepada Allah. Inilah rukunnya. Rukun itu bahasa Arab artinya tiang. Nggak ada tiang ini nggak berdiri ya. Sebenarnya apa arti daripada zikir? Az-zikru ada beberapa makna. Namun di sini beliau memulai daripada faedah zikir. Az-zikru yusmirul maqamat kullaha minal yaqazah ila tauhid. Jadi zikir itu menghantarkan orang dari kesadaran batin, kita sadar nih, kita baca, ila tauhid, kepada tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yusmirul ma'arif wal ahwal, bisa membuahkan ma'rifat dan ahwal. Sebelum masuk ke bagian-bagian intinya, mari kita baca Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah Sayyiduz Zakirin, pemimpin ahli zikir, dan kita kirimkan, kita bacakan untuk qalbu kita. Dan begitu juga pengarang kitab ini, Syekh Abdul Qadir Isa Asy-Syadzili Al-Qadiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, na'budu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di dalam hadis Imam Muslim dikatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani, ala kulli ahyani. Rasulullah itu selalu zikir setiap hin. Apa arti hin? Hin artinya saat, waktu. Setiap saat, setiap detik, detik per detik. Baginda Nabi Muhammad SAW selalu mengingat Allah. Inilah yang diwariskan oleh ulama sufi. Karena kita tidak sanggup berzikir setiap nafas, naik turun, maka dibuatlah zikir pagi sore. Berdasarkan ayat wasabbihuhu bukratan wasila, dan bertasbihlah pagi dan sore. Lalu kemudian dilatihlah qalbu menyebut nama Allah, dimulai dari 100, naik 500, naik 1000, itu latihan. Angka-angka itu cuma latihan, bukan riya. Orang berzikir dengan angka bukan riya, itu cuma latihan. Puncaknya nanti tidak pakai angka lagi. Tapi kapan kita zikir tanpa pakai angka? Kalau sudah menjadi pewaris Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Malaikat-malaikat Allah dari awal dicipta sampai sekarang itu mereka cuma mengamalkan 1 atau 2 zikir. Jadi ada malaikat yang zikirnya cuma subhanallah, ada yang subhanadzil izzati wal jabarut, ada yang zikirnya cuma Allahu akbar, ada yang zikirnya cuma la ilaha illallah. Itu malaikat dan gak putus. Maka di saat seseorang berzikir sebanyak-banyaknya, di saat itu sisi malaikatnya muncul. Malaikat tidur enggak? Enggak. Malaikat lalai? Enggak. Malaikat makan? Enggak. Makanya orang-orang yang sudah ahli zikir ini, makannya bisa berkurang. Tidurnya bisa berkurang. Karena dia sudah mirip dengan malaikat. Nah, itu namanya ahwal malakiyah. Ahwal malaikat. Tapi ini enggak boleh lama-lama, bisa mati dia. Tubuh ini tubuh insan, tubuh bashar. Mesti dikembalikan kepada basyariah. Manusia butuh makan. Manusia perlu tidur. Maka Nabi SAW ketika melihat sahabat-sahabat beliau kedapatan ahwal ini, maka beliau mengatakan, ana atqakum, aku yang lebih bertakwa, tapi aku masih tidur, aku masih nikah, masih bekerja. Ya. Jadi kalau ada orang merasakan ahwal seperti ini, itu nggak boleh lama-lama. Dia harus punya guru, mursyid yang akan membimbing dia untuk masuk ke ranah berikutnya. Ya. Kata zikir artinya ada 2. Pertama, zikir berarti benar-benar menyebut Allah. Ya. Kadang-kadang diartikan dengan makna yang lebih banyak. Ya. Jadi ada makna secara harfiah, ada makna secara majaziyah ataupun di luar itu. Bisa jadi diartikan zikir itu sholat Jumat, Al-Quran, majelis ilmu. Tapi itu penjelasan lain. Zahir dari zikrullah menyebut Allah, ya. Dalilnya di sini disebutkan ada sekitar 15, ini baru sebagian. Lebih dari 200 ayat mengenai zikrullah. Ya. Kalau lebih dari 200, berarti penting nggak zikir? Lebih penting dari umroh, ya. Tapi kenapa di musim normal orang lebih sering ngajak umroh? Kenapa banyak ustadz umroh, tapi sedikit ustadz zikir? Bener. Kenapa banyak orang bermimpi bisa umroh, tapi sedikit orang bermimpi bisa zikir yang banyak? Karena kalau zikir doang, fulusnya tipis. Kata dia. Kalau umroh, fulusnya banyak. Siapa bilang, ya? Itu gak ngerti dia. Dia gak faham ayat wala dzikrullahi akbar. Sungguh menyebut nama Allah itu lebih besar dari semuanya. Orang kalau zikir, apa aja jadi besar. Ya. Cuma masalahnya nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Allah mengatakan, "Fazkuruni azkurkum." Saya sudah pernah syarah di sini. Sebutlah aku, ingatlah aku akan ingat kamu. Duluan mana yang mengingat? Allah atau kita? Allah. Maka ciri-ciri tanda-tanda Allah lagi sebut kita digerakkan oleh Allah menyebut namanya. Itulah hakikat ayat ini. Lalu surah Al Imran 191, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab itu disebut orang yang zikir berdiri, duduk ataupun berbaring. Dalam surah Al-Ahzab, ini ayat yang paling dahsyat ini. Ayat ini sering digunakan tidak pada tempatnya untuk membantah orang zikir dengan angka. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, sebutlah Allah sebanyak-banyaknya. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Apakah ini dalil melarang menyebut dengan angka? Enggak. Zikir 1000 itu banyak bukan? Maka dia masuk ke dzikran katsira. 10.000 termasuk banyak? 70.000 banyak? Berarti masuk ke situ. Yang penting niatnya angka itu bukan membatasi, tapi menerjemahkan makna zikran katsira. Baru zikir 100 pagi, 100 sore, udah nyalain orang zikir 1000. Ya. Nggak ngaca dia kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi Abu Hurairah zikir 12.000 sebelum tidur.
Ada yang bisa zikir 12.000 sebelum tidur? Keburu tidur ya? Ada surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut Allah, kalbu bisa tenang. Jadi antum mau belajar apa aja, itu kalbu nggak akan tenang. Jadi orang kalau hijrah, tidak hijrah zikrullah, nggak akan mendapatkan kedamaian kalbu. Oleh karena itu, bagi saya, berdasarkan ayat-ayat ini kan banyak ayatnya tadi. Belajar zikir itu bukan sunnat, tapi wajib. Ya, belajar zikir itu sunnat, salah itu. Belajar zikir itu wajib. Kenapa disebut wajib? Allah mengatakan, aqimis salata lidzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Salat wajib nggak? Wajib. Supaya kita dari awal takbir sampai assalamualaikum connect kepada Allah SWT, maka yang dilatihkan apa? Gerakan yang bagus atau zikir yang mantap? Apa yang dilatihkan? Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti yang dilatihkan apa? Mengingat Allah yang dilatihkan. Jangan sibuk masalah ini wajahtu atau enggak pakai ini. Enggak khusyuk antum ntar, malah kusut nanti. Jangan sibuk masalah usoli bid'ah atau tidak bid'ah, enggak khusyuk nanti. Oh ini kan ilmiah. Ilmiah itu bagian akal. Kalau sholat pakai kolbu. Jadi kita nggak ada debat lagi kalau sholat. Antum mulai sholat debat. Wah imamnya jahar nih bismillahnya. Kata mazhab ini ngaji lagi sholat. Ya pengajian dia lagi sholat. Kuliah aja kali ya. Imamnya kunut. Debat lagi di hatinya. Kunut itu menurut imam ini bid'ah. Ngapain? Sholat itu bukan lagi berdebat. Sholat itu menikmati santapan-santapan zikrullah. Ya. Jangankan itu, Muawiyah ibn al-Hakam al-Aslami, ada orang bersin lagi sholat. Dia lagi sholat, dia baca yarhamukallah. Gimana Pak? Boleh nggak? Kita lagi sholat, ada orang bersin, terus kita bilang yarhamukallah. Gimana? Gimana sholatnya? Masalahnya sahabat ini kan nggak semua ngerti fikih. Nabi lagi ngajarin, lagi sholat, sahabat bentak dia. Kayak anak kecil dulu. Maka Nabi ini ngajarin sahabat betul-betul satu persatu. Lagi sholat bentak sahabat, gimana tuh? Apa kata beliau? Selesai sholat, Nabi tidak mengata-ngataiku. Bi abi wa ummi, demi Allah, demi ayah ibuku. Beliaulah guru terbaik. Guru paling ideal, nggak pernah ngata-ngatain orang. Terus Nabi bersabda, kata beliau, wahai Muawiyah, sholat itu la tasluh, tidaklah cocok kecuali zikrullah dan tasbih. Maksudnya, kamu gak usah tanggapin kalau ada orang bersin. Itu cuma nanggepin orang bersin, apalagi nanggepin orang kunut. Buat dalil lagi dalam hatinya ya. Wah, di mazhab gua nih gak ada nih. Gak angkat tangan ah. Debat, lagi sholat debat. Berdebat dengan diri sendiri. Ini kan kasihan. Ini tanda sholatnya, belajar sholatnya bukan dengan zikrullah. Belajar sholatnya dengan apa? Dengan nafsu. Nafsu pengen berdebat. Ya. Kalau udah sholat, nggak ada debat. Nggak ada pengajian. Ya, ngaji nanti habis sholat atau sebelum sholat. Baik. Ini dalilnya banyak sekali ya. Berdasarkan ayat ini semua, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, yang dimaksud dengan ayat-ayat tadi, yazkurunallah fi adbaris salawat wa ghuduwan wa ashiyan wa kullama istayqaza min naumih wa kullama ghada aw raha min manzilih dzakarallaha katsira. Yang dimaksud ayat-ayat tadi, zikir pagi sore, orang yang tidak lalai karena bisnis, yaitu mereka yang zikir ba'da salat, zikir ghuduwan wa ashiyan, pagi dan sore, zikir saat bangun, zikir saat berangkat, zikir saat pulang. Jadi nggak ada waktunya kecuali zikrullah. Qala Mujahid, murid dari Ibnu Abbas mengatakan, seseorang nggak disebut ahli zikir
hatta yazkurallaha qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Sampai dia ingat Allah baik dalam keadaan duduk, berdiri ataupun tidur. Gimana caranya zikir dalam tidur, Pak? Udah ada nyoba belum? Ini aneh nih minum. Gimana cara zikir kalau lagi minum? Bismillah, itu zikir sebelum minum. Bismillah. Itu zikir sebelum minum. Lagi minum, zikirnya apa? Pusing kan? Nah, ini yang mau kita bahas nanti. Kita lagi makan, bisa nyebut nggak? Kan nggak bisa. Apa dong zikirnya? Zikirnya ada dua. Pertama, sebut di kolbu. Yang lebih tinggi, memandang air ini dari Allah. Memandang segarnya dari Allah. Kenyang dari Allah, itu zikir lagi makan. Gimana? Udah zikir lagi makan belum? Belum ya? Masih memandang nasi yang mengenyangkan. Masih memandang air yang menyegarkan. Berarti kita belum berzikir saat makan dan minum. Sederhana? Rumah makan sederhana. Imam Nawawi mengatakan ajma'al ulama ala jawazi zikri bil qalbi wal lisan lil muhdith wal junubi wal haidi wal nufasa. Ulama sepakat bahwa zikir itu dibolehkan dengan kolbu dan lisan, baik bagi yang berhadas, yang junub, yang haid, ataupun nifas. Kenapa? Ini kan zikir, sebenarnya zikir itu golnya di kolbu. Kolbu tidak pernah haid. Kolbu tidak pernah junub. Junubnya kolbu adalah lalai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bener, sering junub gak antum? Makanya kita ini sering junub, Pak. Mandinya jarang. Ya, makanya ketika masuk sholat kita masih membawa junubul ghafalat, junub lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang junub betah nggak masuk masjid? Berani nggak masuk masjid orang junub? Masjid hakiki itu ada di kolbu, lagi sholat. Antum lagi mau sholat tapi tidak keluar dari junub lalai, gimana mau menikmati zikrullah? Ya, nggak bisa masuk. Jadi kita nggak bisa masuk ke kolbu kita, padahal itu diri kita sendiri. Ya, hadisnya sangat banyak. Ini ada hadis yang paling kenceng ya, paling dahsyat ini. Kata Nabi, masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Hadis ini riwayat Imam Bukhari ya, dalam kitab doa. Perumpamaan orang yang zikir dengan tidak zikir itu sama dengan orang hidup dan mati. Gimana? Berarti kita banyakkan hidupnya atau matinya? Jadi kalau hidung kita ini dibukakan rasa penciumannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, indera penciuman batinnya oleh Allah, kita akan mencium orang yang tidak zikir itu bau bangkai. Cuma alhamdulillah Allah tutup itu. Coba kalau dibukakan, Pak, kita setiap ke jalan kemana itu bau bangkai di mana-mana itu. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah tidak bukakan kasyaf yang banyak. Karena kalau kebanyakan kasyaf bisa pusing sendiri kita nanti. Maka ada beberapa wali gak berani mereka ke masjid. Karena kalau ke masjid dia lihat muka orang macam-macam. Ada yang ria, ada yang muka monyet, ada yang muka kambing, ada yang muka babi. Ya, maka Imam Ghazali buat fatwa khusus untuk orang ini. Ya, dibolehkan oleh Imam Ghazali bagi orang ini tidak sholat di masjid sementara sampai ahwal itu hilang. Di hadis yang lain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai malaikat yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikr. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang yatufun, bertawaf, berkeliling, mencari majelis ilmu. Ketika mereka bertemu, mereka berteriak, mereka memanggil kawan-kawannya, halummu ila hajatikum, wahai sahabat-sahabatku, wahai para malaikat, berkumpullah. Jika yang dipanggil itu ada manusia yang sudah mendekati karakter malaikat, maka dia juga terpanggil ke majelis itu. Jadi yang datang bukan hanya malaikat, tapi juga manusia yang karakter malaikatnya sudah hidup. Ya, itu mana hadisnya. Itulah sebabnya kenapa majelis-majelis zikir itu rame dulu. Masih ingat dulu Ustaz Arifin? Ya, rame nggak dulu?
Cuma ya sayang, Ustadz Arifin tidak berthariqah. Akhirnya tidak ada kaderisasi murid menjadi mursyid. Karena beliau bukan mursyid. Tapi kita berterima kasih, berkah beliau Indonesia dizikirkan dengan zikirnya yang khas, dengan suara serak-serak basahnya yang lumayan, ya. Tapi beliau meninggal, ya sudah. Untungnya di negeri ini banyak mursyid-mursyid tarekah, ya. Kita beruntung, banyak mursyid-mursyid yang mereka memegang ajaran-ajaran zikrullah. Meskipun dituduh ahli bid'ah, dituduh sesat, dituduh gila, mereka nggak mau hiraukan, mereka tetap jalan, ya. Itu malaikat ganti shift, fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'i dunya. Ketika mereka berkumpul, itu malaikat meliputi orang-orang yang duduk di majelis zikir dengan sayapnya. Ada yang lihat gak? Antum kalau kasyaf bisa lihat. Untung tidak kasyaf, karena kalau kasyaf pasti ketakutan, ya. Itu sampai ke langit pertama, nyundul langit. Makanya malaikat dari timur, dari barat lihat, wah kayaknya ada majelis zikir nih. Mereka akan berkumpul. Kalau ada manusia, kolbu yang sudah berzikir, dia akan ikut meramaikan majelis tersebut. Semoga kolbu kita termasuk kolbu yang sudah berzikir. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang hadir ini dipandang Allah, kolbunya kolbu berzikir. Amin ya rabb. Lalu mereka ditanya oleh Allah, wa huwa a'lamu bihim. Pada Allah lebih tahu keadaan mereka. Ma yaqulu abdi, apa yang dibaca oleh hambaku wahai malaikat? Lalu mereka mengatakan, mereka bertasbih kepadamu ya Allah, bertahmid ya Allah, bertakbir ya Allah, bertahlil. Apa kata Allah? Hal ra'auni, apakah mereka melihatku? Lalu para malaikat menjawab, tidak ya Rabb. Seandainya mereka melihat aku, bagaimana? Oh, kalau kita udah melihat Allah, antum tuh nggak mau kerja lagi, mungkin nggak mau nikah lagi, ya udah asik dengan zikrullah. Ini hadisnya panjang, ya, maka disebut dengan humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Di hadis Imam Tabarani, Abu Darda mengabarkan perihal hari akhir. Rasulullah SAW bersabda, nanti di hari kiamat Allah akan bangkitkan beberapa kelompok manusia, wajahnya bercahaya. Fi wujuhim nur. Lalu ditaruh mereka di atas minbar-minbar yang terbuat dari lu'lu'. Yaghbituhumun nas, laisu bi anbiya wala syuhada. Mereka bukanlah nabi, mereka bukanlah syuhada. Faja A'rabiyun ala rakbatai faqala ya Rasulullah, hilhum lana na'rifhum. Lalu datang Arab Badui berani najah, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Ceritakan kepada kami. Dijawab oleh Nabi, mereka itu dua karakternya. Satu, al-mutahabbuna fillah, mereka saling mencintai dalam rahmat Allah. Dan yang kedua, yajtami'una ala dzikrillah, mereka banyak di biladin syatta, di banyak negeri, kemanapun mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang begini nih, nanti Nabi aja bingung, wah kok ada makhluk begini ya, bercahaya. Ini hadisnya sangat banyak, kita pendek aja ya. Ini kalau antum zikir, kumpul ya. Jadi dalil zikir berjamaah itu banyak. Nggak usah dihiraukan orang yang bilang itu bid'ah. Dia nggak ngerti hadis. Katanya ikut sunnah, tapi nggak baca sunnah. Karena memang sunnah yang diikuti cuma beberapa doang. Cuma hadis kullu bid'atin dolalah. Ya, penjelasannya dia nggak belajar. Hadis Imam Ahmad, hadisnya sahih. Ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah azza wa jalla la yuriduna bidzalika illa wajha. Nah, ini coba lihat lafaznya. Ma min qaumin ijtama'u, tidaklah sekelompok kaum berkumpul, berjamaah. Berarti ini zikir jamaah bukan? Ya. Yazkuruna Allah, mereka pakai lafaz jamaah. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan kecuali ridhonya. Illa nadahum munadin minas sama, kecuali ada yang berseru dari langit, kumu maghfuran lakum. Ketika selesai berzikir, apa kata mereka? Ya sudah, kalian berdirilah, selesaikanlah, Allah mengampuni kalian. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat, sekarang semua keburukan kalian diganti dengan kebaikan-kebaikan. Cuma kan nggak dengar Pak ya,
Jadi antum di sini ngorok itu dapat pahala, Pak. Itu dapat zikrullah itu ya. Apalagi bangun. Tapi jangan tidur, Pak ya. Terus bilang begitu malah tidur lagi. Sayyidina Ibnu Abbas menyebutkan keutamaan zikir. Jadi di sini ada kaul-kaul ulama mengenai keutamaan zikir. Kalau sholat ada batasnya atau tidak terbatas? Sholat bisa kapan aja nggak? Bisa kapan aja? Boleh nggak sholat di WC? Boleh nggak sholat habis subuh sampai terbit matahari? Ini jangan ada lagi, saya lihat Pak ya, lagi taklim sholat syuruk. Itu jahil namanya. Ya, ini kita kasih tahu berulang-ulang. Ngaji satu bab, dengar satu hadis, itu lebih afdol daripada 100 rakaat. Antum dapat hadis. Kalau orang zikir ba'da sholat subuh berjamaah di masjid, lalu sampai syuruk, sholat 2 rakaat. Bagi dia pahala haji dan umrah. Tamah. Kan begitu. Sempurna. Itu kalau nggak ada taklim. Kalau taklim, apa kata Nabi? Lebih afdol daripada 100 rakaat. Bahkan di riwayat Ibnu Majah 1000 rakaat. Antum sholat 2 rakaat, lewat maklumat ini. Mungkin lagi sholat juga dengerin ceramah saya kali. Kalau belajar beribadah itu jangan konyol. Beribadah itu bil ilmi. Ya. Jangan beribadah itu bil jahli. Kalau nanti ada lagi ya sudah ya, kita nggak maksain. Kita nggak maksain juga Pak. Tapi kalau ada silakan. Tapi saya lihat ada aja di masjid, banyak masjid udah kita kasih tahu masih aja ya. Antum dengerin satu hadis itu lebih afdol daripada 100 rakaat. Padahal sholatnya cuma 2 rakaat. Ninggalin faedah 100 rakaat. Pilih mana? Kalau hitung-hitung duit mana yang lebih untung? Yang ngaji. Sholat juga belum tentu khusyuk ya. Kusut udah pasti. Ibnu Abbas mengatakan sholat itu ada batasnya, tapi kalau zikir nggak ada batasnya. Ya, sesuatu yang Allah wajibkan tapi tidak ada batasnya, itulah zikrullah. Nggak ada batasnya, disebut zikran katsira. Waktu kita kan 3 aja, duduk, berdiri, tidur, benar nggak? Kalau lagi hidup nih, kalau udah meninggal ya berbaring deh ya di liang lahat. Jadi waktu kita 3 aja. Nah, surat An-Nisa 103, surat Ali Imran ayat 191, itu kan menyebutkan mereka, kalau di An-Nisa perintah ya, fazkurullah. Kalau Ali Imran yazkurunallaha qiyaman, kan sama aja. Ingatlah Allah lagi berdiri, duduk dan tidur, berbaring. Waktu kita 3 aja Pak. Jadi ayat ini oleh orang yang tidak paham dikira cuma itu mah zikir cuma sebentar doang, cuma 3 waktu. Padahal 3 waktu itu semua waktu kita. Semua waktu kita adalah berdiri, duduk, berbaring. Bapak naik mobil, duduk gak? Naik motor, duduk gak? Turun dari mobil, berdiri. Turun dari motor, berdiri. Istirahat, tidur, udah. Waktu kita cuma 3 aja. Antum baru paham ya? Lucu juga ya, padahal ayat udah dibaca dari kecil. Bahwa waktu al-awqat salasah, qiyaman wa qu'udan wa ittija'an. Lucu juga ya, udah baca bertahun-tahun baru paham sekarang bahwa ternyata kita ini nggak lepas dari 3 waktu itu. Saya lagi ngapain Pak? Bapak lagi ngapain? Duduk, berarti harusnya zikir ya. Zikirnya kita pagi ini zikir ngaji, dan zikir ngaji lebih afdal daripada sholat sunat 100 rakaat. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan zikir itu usaha melepaskan kalbu dari ghaflah. Apa arti ghaflah? Lalai. Gimana caranya? Dengan tardid ismillah bil qalbi wal lisan. Dengan mengulang-ulang nama Allah dengan kalbu dan lisan. Maka ahli thariqah itu punya metode yang sangat sempurna sekali. Metode berzikir dengan kalbu dan berzikir dengan lisan. Ya. Nanti ada masanya di sini kita zikir. Saya talkinkan semuanya Pak. Tergantung sirnya turun atau belum. Ini belum ada Pak sekarang, belum. Karena kalau di kolbunya belum ada koneksi, itu ngefek. Ya.
Bapak sholat aja nih, ada debat 1-2 orang masalah kunut, itu ngefek ke badan saya. Langsung nggak nyaman rasanya. Itu terasa Pak, bagi saya. Agak sensitif dikit ya. Jadi ada nih orang ngerasa, kunut, itu langsung nggak nyaman saya. Ya. Apalagi di samping saya itu mengganggu sekali. Maka mending nggak kasyaf. Karena kalau kita kasyaf, kedengaran isi hati orang kan gawat. Ya. Kata Imam Al-Qushairi, az-zikru mansyurul wilayah wa manarul wuslah wa tahqiqul iradah. Zikir itu ciri-ciri kewalian. Orang jadi wali bukan karena zikir, tapi ciri-ciri wali zikir. Bisa bedain? Ciri wali itu zikrullah. Tapi kalau jadi wali bukan karena zikir, apa yang membuat orang jadi wali? Wali itu artinya kekasih. Kekasih itu pasti kenal. Kenal itu membuat dia jatuh cinta. Maka al-wali man ya'rifullah wa yuhibbu. Yang mengenal Allah dan mencintai Allah. Itu yang disebut wali. Tapi bagaimana cara kenal Allah? Allah sifatnya sangat sempurna sehingga tidak bisa kita terka-terka. Maka ada 2 mazhab sahabat. Mazhab Abu Bakar dan mazhab Ali. Abu Bakar mengatakan, engkau bermakrifat, yaitu ketika engkau mengaku engkau tidak punya makrifat. Udah dipikirin-pikirin, gimana cara kenal Allah? Akhirnya kita mengatakan, ya Allah, akalku tidak sanggup untuk memahamimu. Qalbuku hanya sanggup menyebut namamu. Hanya engkaulah yang bisa mengenalkan dirimu. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, al-ajzu an darkil idrak. Ngaku tidak tahu, itulah makrifat sebenarnya. Menurut siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Lain dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, la ya'rifuka illa anta ya Rabb. Tidak kenal engkau kecuali engkau ya Allah. Maka kenalkanlah dirimu kepada kami ya Allah. Sayyidina Ali begitu mintanya. Ya. Jadi zikir itu mansyurul walayah. Itu pencirian wali. Berarti karena ini ciri-ciri wali, ada yang ngambil ciri-ciri wali, dia bukan wali. Ada yang ngambil zikir, tapi dia bukan wali Allah. Ini hati-hati. Hati-hati ya. Dia bukan wali Allah. Tapi dia memakai jaketnya wali. Yaitu zikrullah. Untuk apa? Nanti untuk kesaktian, untuk pelet, pelaris, bermahar itu. Mahal tuh maharnya. Ya. Orang-orang begini, itu pakai wajah wali, tapi dia bukan wali. Bisa bedain? Tapi orang mengira dia wali. Ya, orang akan mengira dia kekasih Allah, padahal dia sedang menipu Allah. Yukhadi'un Allah. Ya, mereka sedang menipu Allah. Hati-hati ya sama orang-orang begini. Ya, oleh karena itu zikir itu bagi kita mesti bersanad dan berijazah supaya aman. Kalau nggak bersanad, nggak berijazah, bisa ketuker. Kita kira dia wali, padahal dia bukan wali. Ciri-ciri orang benar perjalanan ruhaninya, alamatu sihhatil bidayah wa dilalatun nihayah. Ciri-ciri orang benar jalan ruhaninya, dia mulai dengan belajar zikir kepada ahlinya. Dan diakhiri dengan zikir pada penutupnya. Cuma beda, orang kalau belajar zikir dari awal, biasanya di awal-awal rajin. Kalau orang sudah sampai, ini contoh, guru silat sama yang baru belajar silat beda nggak? Kalau baru belajar silat siapa aja mau diajak tarung, bener? Kalau guru silat nggak perlu, dia diam aja, main di nafas aja dia. Ngelihat langkah orang udah tahu dia ini jawara apa enggak, ya enggak? Tapi kalau yang baru belajar silat gimana? Semua orang mau ditantangin sama dia, ya? Sama lah begitu. Latihannya banyak. Kalau guru silat kan nggak perlu banyak latihan, karena gerakan itu sudah di dalam dirinya. Maka kalau ingin wusul kepada Allah, jangan mengikuti ahwal makomatnya guru, tapi ikuti cara guru supaya bisa menjadi guru. Gimana cara beliau dulu? Beliau pasti dulu rajin berzikir. Ya, ini maksud kalam beliau. Dan beliau mengatakan, Imam Qushairi, az-zikru ruknun qawiyyun fit thariq, ini yang saya sebutkan di depan.
Zikir itu adalah rukun besar, rukun yang kuat yang membuat orang bisa bertahan menjalani jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang unik. Kenal Ibnu Qayyim enggak? Siapa Ibnu Qayyim? Imamnya Wahabi, imamnya Salafi. Ternyata dia di akhir hayatnya berbicara tentang tasawuf. Dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, ya, halaman 52, di beberapa cetakan beda halaman, kata beliau, wala raiba annal qalba yasda' kama yasda'un nahas wal fiddah wa ghairuhuma wa jilauhu bidzikr. Besi bisa karatan nggak? Bisa. Besi itu dulu atau kaca itu bisa karatan. Sama, kolbu itu kan mirip seperti itu. Dia bisa karatan. Pembersihnya cuma zikrullah. Ini Ibnu Qayyim yang ngomong. Maka Ibnu Qayyim ini menganjurkan zikir dan istighfar, zikir dan istighfar. Dan dia mengajarkan di bagian lain di tempat, di kitab awal Wabilus Shayyib, agar seseorang mempelajari zikir kepada gurunya, kepada ahlinya. Dan dia di situ bercerita tentang Ibnu Taimiyah, imam Salafi. Itu kalau teman-teman Salafi tahu, saya nggak tahu, nggak ngerti apa yang terjadi nanti. Ya, apakah dia akan membid'ahkan imamnya? Saya nggak ngerti ntar. Ibnu Qayyim, begitu juga murid-murid Ibnu Taimiyah meriwayatkan hal yang sama. Ibnu Taimiyah habis sholat subuh, beliau duduk membaca zikirnya, wiridnya sampai tengah hari. Kira-kira gimana, Pak? Bid'ah nggak tuh? Ya, kita zikir bentar aja disebut bid'ah. Ya, ini dia zikir dari ba'da subuh sampai siang hari. Di kitab Manaqib Ibnu Taimiyah disebutkan beberapa zikir Ibnu Taimiyah adalah baca Al-Fatihah 40 kali. Gimana tuh? Dia wiridan, torikotnya torikot Al-Fatihah tuh. Fatihah diulang tardidul Fatihah 40 marrah. Ya, 40 kali dibaca-baca. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, dibaca lagi. Ini yang kita sebut apa namanya? Wiridan. Ditanya oleh Ibnu Qayyim, wahai Tuan Guru, Syekhul Islam, apa gerangan yang terjadi pada engkau? Kok zikir selama itu? Apa jawaban beliau? Zikir itu adalah ghazai, kuti wa ghazai, adalah makanan ruhku. Itu kata-kata siapa? Ibnu Taimiyah. Jika aku kurang memberikan makannya, maka jiwaku menjadi lemah. Begitu Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya. Coba antum zikir bentar aja tasbih 500 kali putar, langsung diejekin sama mereka, ya. Ini terjadi pada Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid itu hidup jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Jadi orang begini itu sudah ada dari dulu. Jadi imam kebetulan. Kebetulan jadi imam. Abu Yazid duduk di pojok situ zikir. Orang udah mau pulang, dia masih zikir di situ. Apa kata Pak Imam? Bayazid, ente masih zikir aja, makan apa ente pagi ini? Langsung dia lihat imamnya. Imam saya kok gak percaya Allah Maha memberi rezeki. Maka beliau langsung berdiri dan mengatakan, u'idu sholati, aku harus mengulang sholatku. Kenapa? Sholat subuhku tadi dipimpin oleh orang yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki. Gawat Pak ya, kalau bab hakikat. Kayaknya kalau begitu banyak sholat yang diulang nih. Makanya mazhab hakikat itu nggak boleh dikembangkan, cukup dipakai sendiri-sendiri. Berat ya? Jadi mau murid, mau guru, mau mursyid, mau salik, dia harus punya zikir. Cuma kalau murid, zikirnya kayaknya ngoyo, tahu ngoyo ya? Kayaknya berusaha gitu ya. Dan harus begitu. Ngos-ngosan seperti kita baru latihan lari, kita ngos-ngosan. Tapi kalau orang sudah biasa lari gimana? Biasa aja, dia santai aja. Makanya mursyid itu zikirnya santai karena sudah di nafasnya. Kalau kita zikirnya baru di lidah, makanya agak belepotan. Ya. Zikirnya masuk ngitung. Ya. Kalau mereka zikirnya bukan lagi menghitung, tapi mereka dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi waktu 3, berdiri, duduk. Kalau sudah masuk ke makom zakirin, waktu itu disebut hin. Apa arti hin? Saat, detik per detik. Maka bagi ahli zikir, satu nafas naik, satu nafas turun, itulah disebut hin. Itu yang disebut sa'ah, waktu.
Allah menyebut dirinya sang waktu, ad-dahr. Maka jika kita ingat Allah dalam nafas, kita sedang terhubung kepada sang waktu. Itulah zikir paling cepat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir dengan nafas. Ya. Udah jam 6, Tat? Udah dulu deh. Pekan depan, bukan pekan depan, bulan depan insya Allah kalau umur panjang. Kita lanjut zikir sir, zikir jahar. Ya. Zikir ngitung, nggak ngitung. Zikir pakai tasbih, nggak pakai tasbih. Bid'ah atau tidak bid'ah, nanti kita bahas ya. Insya Allah bulan depan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Uya atas materinya. Lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi para jamaah yang hadir di masjid dulu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dari Ciledug, Pak. Ciledug, Ustaz. Sering mendengar kajian, Ustaz. Alhamdulillah. Bisa hadir tatap langsung. Yang ingin saya tanyakan, boleh nggak kita tuh mencari-cari perhatian Allah? Boleh nggak? Itu termasuk baik atau tidak? Gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari perhatian Allah. Ya, boleh nggak cari perhatian Allah? Seneng Allah. Tapi hati-hati, antum cari perhatiannya dengan cara apa? Kalau dengan cara minta-minta, Allah biarin kita minta mulu. Kata Allah, aku senang mendengarnya meminta. Enggak dikasih-kasih, kasihnya ntar. Cara mencari-cari perhatian Allah terbaik, tercepat, paling mujarab adalah mengenalnya, lalu mengingatnya. Cuma itu. Allah itu paling senang dikenal. Jadi paling senang narsis. Allah itu maha narsis. Kita nggak boleh niru itu sifatnya Allah. Hanya Allah yang boleh merasa pengen terkenal. Kita nggak boleh, Pak. Ya, nggak enak terkenal, itu cukup Allah aja yang terkenal. Jadi gimana caranya? Kenali dia, sebut-sebut namanya. Itulah cara mencari perhatian Allah yang paling indah. Nanti Allah nggak akan kerjain kita. Kalau orang doa, malaikat naik ke atas, Allah nanya, pura-pura nanya, Allah ini kan suka canda. Allah itu santai. Antum aja yang tegang kan? Malaikat, itu hambaku kamu tinggalkan lagi ngapain? Ya Rob, dia sudah meminta-minta kepada engkau, tapi kenapa engkau belum kunjung menjawabnya? Apa kata Allah? Aku senang mendengar dia cari-cari perhatian dengan cara doa. Nangis-nangis, biarin aja dulu. Jadi antum doa, pasti dilama-lamain nama Allah. Terus gimana supaya nggak dilama-lamain nama Allah? Fazkuruni azkurukum, langsung sebut aku, ingat aku langsung jawab ingatanmu. Aku sambut ingatanmu. Maka dalam hadis Imam Tirmizi, hadis imam-imam yang lain disebutkan, man syaghalani dzikri, siapa yang sibuk dengan mengingatku sehingga tidak sempat berdoa kepadaku, an mas'alati, aku berikan kepadanya apa yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Orang meminta belum dikasih, orang zikir kepikiran langsung dikasih. Apa bedanya? Kalau kita zikir, Allah pandang kolbu. Kalau antum meminta, Allah lihat, di kolbunya baru ada emas, di kolbunya ada fulus, di kolbunya baru ada pengen terkenal, di kolbunya baru kapan dia kemudian berdoa merindukan aku. Itu yang ditunggu-tunggu sama Allah. Tapi kalau orang zikir, subhanallah, tanpa niat apa-apa kecuali ingin mengingat Allah, terbersit selain Allah, Allah tidak ridha, Allah cemburu, maka Allah cepat-cepat kirim itu supaya orang ini tidak berhenti berzikir. Ini tipsnya para aulia ya. Kenapa wali-wali itu kalau yang pengen kaya-kaya, ada wali nggak pengen kaya, maka nggak dikasih Allah kaya. Ada wali nggak mau terkenal, udah meninggal, nisannya digedein orang, dibuat gede-gede kubah. Tiba-tiba terjadi hujan, kubahnya yang baru dibuat kena angin, diterpa badai, langsung runtuh. Mimpilah orang yang bangun, saya pengen dibenam di bumi tidak terkenal, kamu malah ingin mengenalkanku. Ada juga wali begitu Pak, udah meninggal masih bisa negur orang ya, karena wali gak pernah mati. Wali itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara-cara perhatian yang benar ya. Jangan cari perhatian pakai maksiat, ntar mati lagi maksiat. Kan ada yang mencari perhatian Allah lihat maksiat, mati lagi maksiat gimana?
Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, perkenalkan saya Alwi dari Paku Jaya, Serpong Utara. Izin bertanya, bagaimana cara mencari guru mursyid? Karena rata-rata sulit kita untuk mencari guru mursyid. Terus bagaimana agar hati ini senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala? Tips-tips sederhana yang bisa kita lakukan. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mursyid yang berarti pembimbing rohani, maka dicari harus dengan rohani, bukan dicari dengan baju. Oh, bajunya dia pakai gamis, pakai serban, kayaknya ini mursyidku. Bukan, itu antum nyari baju namanya. Nyari mursyid namanya mursyid rohani, maka carinya dengan rohani. Karena rohani kita belum terlatih, latihlah dengan cara rohani. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kalamnya lewat Nabi. Kata Nabi, min sa'adatil mar'i ayyastakhira ilallah. Ciri-ciri orang dapat sa'adah, kesuksesan batin, dia istikharah. Istikharah. Jangan sekali, berkali-kali. Kalau udah istikharah, nggak mesti mimpi. Bisa jadi wajah dia kayak kebayang terus. Pikiran kita seperti ke beliau terus. Berarti beliau mursyid kita. Dan tolong ingat, kalau sudah begitu, pasangkan adab kepada beliau. Adab kepada guru. Jangan meminta kita supaya diingat oleh guru. Tapi mau berdoalah supaya guru itu terpatri wajahnya di hati kita. Jangan meminta waktu guru, tapi mintalah hati ini supaya mengenang ajaran-ajaran guru. Rasulullah itu sibuk, bukan main. Beliau masih sempat, tapi beliau udah nggak sempat semuanya dipegang. Apalagi sekarang umat sudah banyak. Kita tidak sehebat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu terlihat di langit, terlihat di bumi. Bisa mecah, bisa terlihat di banyak tempat. Kita belum tentu bisa. Maka coba istikharah, minta, ya Rob, aku sudah sangat merindukanmu. Bimbing aku kepada orang-orang yang juga merindukanmu. Itu yang disebut istikharah. Ya, jadi sekarang nggak mesti pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa rohani. Lalu bermusyawarah, bertanya ke ahli, jangan tanya ke Abdul Qadir Jawaz. Ya, orang nanya tasawuf ke dia, dia anti tasawuf, Pak. Apa jadinya? Dia sebutlah sufi zindik, ya nggak? Nanyanya ke teman dia, disebut sufi gila. Nanya ke musuh saya, mereka nggak pernah dengar video kita tentang bab kewalian. Mereka tuduhlah saya mengatakan wali itu gila. Emang ada saya ngomong wali gila? Nggak ada, itu fitnah mereka aja. Jadi kalau nanya musyawarah, istisyarah namanya, minta isyarat, tanya ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri, nanyanya ke ahli tasawuf. Ya. Kalau nanya ke orang nggak punya sanad, dia muter-muter, bahkan dia kemudian ngeles, membatalkan ilmu sanad. Itu kejadian. Kalau nanya kepada orang yang nggak ngerti zikir, muter-muter. Tapi kalau nanya ke ahli zikir gampang. Tapi ada yang sengaja muter-muter juga ada, ya. Ada hal yang kita nggak bisa buka di tempat awam, ada hal yang bisa kita buka di tempat awam. Ini masanya tambah dekat. Di masa-masa mendatang ilmu tasawuf, ilmu zikir akan dibuka di tempat terbuka. Mungkin nanti ini masjid akan menjadi corong salah satunya, insya. Nanti di masjid ini barangkali akan kita zikir yang membuat kalbu kita bergetar kepada Allah. Kita akan menyebut nama-nama Nabi, bersalawat kerinduan kepada Rasul, insya Allah di tempat ini. Ya doa aja Pak sering-sering. Semoga masjid ini terpilih nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Lanjut. Udah Tat? Udah sampai jam berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya Haji Faisal ingin bertanya Buya, yang dimana mengenai zikir kalbi Buya. Kalau kita bicara zikir kalbi, berarti kan tarikan nafas Buya. Zikir nafas. Di dalam kita bernafas, itu ada dua kegiatan yang kita lakukan tanpa kita sadari. Menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Iya. Pada saat kita berzikir kalbi, otomatis hanya dua kata yang bisa kita keluarkan pada saat menarik dan mengeluarkan. Kita kembali kepada surat Al-Ikhlas. Di situ Allah katakan,
Kul hu Allah. Nah, dengan kita kembali kepada zikir tadi, berarti hanya hu dan Allah. Nah, pada saat Rasulullah ditanya para sahabat, ya Rasulullah, sebaik-baiknya zikir apa ya Rasulullah? Rasul mengatakan, la ilaha illallah, astagfirullah. Nah, Afdalu dzikri la ilaha illallah. Ya. Nah, jadi dengan tadi kita kembali kepada awal pembicaraan tentang praktik zikir, zikir nafas, hu Allah itu bisa tidak kita lakukan Pak Kiai? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling tinggi, paling lezat, itu la ilaha illallah. Itu bisa pakai napas juga Pak. La ilaha naik, illallah turun. Bisa. Ada caranya. Kul huwallahu ahad. Huwallah. Bisa. Bisa. Allahu samad. Allahus samad. Bisa semua. Itu tergantung gurunya nanti. Jadi nggak mesti dua kata. Tapi nanti ini harus berubah jadi makna. Bukan lagi sekedar ucapan. Karena kalau diucapkan kadang kolbu ini masih sibuk dengan yang lain. Jadi, bisakah dengan zikir hu Allah? Bisa. Hu Allah itu kan banyak di Quran. Hu Allahu lazi la ilaha illa hu. Bahkan hu itu sendiri salah satu nama Allah. Makanya dimulai ayat hu Allah. Dialah Allah. Berarti huwa itu nama. La ilaha illahu. Benar. Di Quran lebih banyak la ilaha illahu daripada la ilaha illallah. Berarti hu itu nama. Dulu guru saya Maulana Syekh Muhammad Nuruddin Al-Khalidi itu mengajarkan kami zikir. Apa kata beliau? Zikir tertinggi la ilaha illallah. Namun habis lafaz la ilaha illallah, tersisalah Allah. Habis lafaz Allah, tersisalah hu. Hu itu bunyi nafas. Itu hu, dia. Bagi ahli zikir diterjemahinnya gitu Pak. Cuma kalau bagi antum mungkin enggak, ini mah begini angin keluar tat. Ya itulah bedanya. Orang ahli zikir dengar apa aja ingatnya Allah. Kayak orang kasmaran, ngelihat yang pakai jilbab dari samping semuanya dia, dari belakang dia, dari depan bukan. Yang penting pakai jilbab aja dari samping. Kalau dulu zaman-zaman bapak kan nggak pakai jilbab, rambut panjang. Yang penting rambut panjang, mau dari kiri kanan dia, berdesir mulu jantungnya. Pas dilihat dari depan, hidungnya beda. Itu dia itu ada makna di dalam diri kita. Itulah yang mahal daripada zikir hu. Bukan lafaz hu-nya, tapi makna yang muncul dari hu. Hu artinya Allah yang tidak bisa dicapai oleh pikiran. Allah yang maha sempurna. Allah yang maha. Gak sanggup kita Pak. Ya. Ini orang sekarang lumayan kuat ini. Dulu kalau di zaman Hasan Al-Basri disebut nama Allah pingsan. Waktu saya masih kecil Pak, guru saya baca la ilaha illallah, itu separuh pingsan semua. Pingsan serius. Waktu saya masih kecil, saya aja yang melongo. Kenapa mereka pingsan ya? Apa gue nggak punya zikrullah? Ya. Saya pakai ini, mereka pakai kolbu. Beliau baca afdalu dzikri la ilaha illallah. Semuanya nangis. Saya aja yang bengong lirik kiri kanan. Bahkan di suatu masa saya terkena satu pemikiran suka membid'ahkan. Orang udah nangis, kita masih mikir, ini zikir bid'ah kok pada nangis sih? Bayangkan, ini orang udah terbang zikrullah, udah nangis, dia masih mikir, ini bid'ah nih, ini gak jalan-jalan. Itulah yang disebut ilmu kadang jadi hijab. Ilmu itu kadang ada yang jadi pesawat, cepet nyampainya. Kadang-kadang ilmu jadi penghalang. Ilmu yang mana? Ilmu yang suka debat. Ilmu jidal, bukan ilmu amal. Jadi kalau belajar jangan ilmu jidal. Ternanyanya sama orang tua tadi kan, apa itu tasawuf? Apa kata dia? Zindik. Itu masuk ke memori murid dia semua. Maka muridnya kalau bayangkan sufi, yang kebayang sama dia zindik. Dan saya udah ngomong berkali-kali. Sekarang mereka menulis dan menyebarkan lewat buku ataupun sosial media
bahwa tasawuf itu agama di luar Islam. Jadi mereka ingin memurtadkan para sufi. Terus kita diam. Kita nggak boleh diam. Kita harus kemudian hidupkan lagi kajian itu. Mereka sedikit tapi berisik. Orang minoritas tapi kok berisik. Ya. Dan kita nggak boleh diam, Pak. Sekali kita diam, kita kena. Ini fardu kifayah. Jika kita tidak hidupkan ini, maka kena dosa-dosa besar. Ya. Gimana, Tad? Cukup? Satu online lah, yang online. Hah? Yang dari sono? Ada nggak? Ada. Buya mau bertanya, bolehkah kita sholat sunat ketika selesai sholat berjamaah, ketika sementara itu jamaah yang lainnya berzikir dan berdoa untuk kita bersama? Itu Buya. Yang penting antum sholat sunatnya setelah assalamualaikum. Beresin dulu assalamualaikumnya. Mau lari ke, mau guling-guling, mau loncat-loncat boleh. Tapi kalau belum selesai assalamualaikumnya, jangan dulu. Orang lagi doa, siapa tahu kita ada hajat, boleh nggak kita pergi duluan? Boleh. Maka imam jamaah masjid nggak boleh suuzon sama orang yang buru-buru habis sholat nggak ikut doa. Kenapa? Barangkali dia ada hajat. Ustadz, masalahnya dia tiap hari begitu. Mungkin dia buang hajat mulu tiap habis sholat. Susah amat sih mau husnuzon sama orang. Ya. Atau jangan-jangan dia bisa kesurupan kalau antum doa mulu. Jadi kan kalau dalam teori mereka dibacain ayat kesurupan kan? Bener nggak? Jadi kalau antum baca doa sama zikrullah mereka kepanasan. Pergi deh. Pedas itu ya. Jadi boleh kita sholat sunat, imam lagi doa, kita sholat sunat, imam sedang mendoakan kita, ya. Tapi jangan berpikir saya lebih mulia dari imam. Jangan berpikir bahwa amalan imam itu bid'ah, kita yang sunnah. Jangan, ya. Salah satu doa yang mustajab adalah doa setelah sholat. Sendiri atau jamaah, nggak disebutkan di hadisnya. Jadi itu bebas. Semoga kajian pengantar tentang zikir ini membuat kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amalkan zikir ya Hayyu ya Qayyum setiap hari ya. Ya Hayyu ya Qayyum. Kalau bisa sehari 200 dibagi 5 waktu, 40. Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai yang Maha hidup, hidupku bersumber dari hidupmu. Wahai yang Maha Qayyum, aku ini ada karena Engkau yang mengadakan. Allah yang urus semua kita ini. Kalau itu sudah bergetar di kolbu, zikirnya sudah terasa ringan, bahkan kita ingin nambah dari angka 200 menjadi 500 jadi 1000, itu orang udah siap ditalkin. Nanti saya talkin di sini secara terbuka. Ya. Mau ngamalkan? Oke. Silakan diamalkan zikir ya Hayyu. Ya, untuk kelancaran beramal mari kita baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin. Mohon maaf salah dan kurangnya. Mohon izin, nggak usah salam ya, nggak usah musafahah. Saya belum tidur, baru tidur sebentar tadi, 20 menit di sini. Baru